Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aksam Jayadi. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang pengawasan pembangunan daerah. Nah, yang perlu kita ketahui adalah pengertian pengawasan pembangunan, di mana pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama, mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Nah, selanjutnya adalah jenis pengawasan. Nah, di mana secara umum terdapat 3 jenis pengawasan, yaitu yang pertama, kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, kedua, kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung, dan yang ketiga adalah kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Selanjutnya adalah tujuan dilakukannya pengawasan, di mana pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, di mana melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan direncanakan secara efektif dan efisien. Kemudian, di mana proses pelaksanaan kegiatan pengawasan itu menetapkan standar pelaksanaan, kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, empat, pembandingan dengan standar evaluasi, dan kelima adalah pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Adapun karakteristik pengawasan, yang pertama adalah akurat, di mana informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Yang kedua adalah tepat waktu. Secara informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Dan yang ketiga adalah objektif dan menyeluruh. Kemudian adalah manfaat pengawasan. Dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Nah, banyak manfaat pengawasan. Paling tidak sebagai contoh sebagai sarana konsultasi dan sebagai motivator. Selanjutnya adalah syarat-syarat pengawasan yang baik, di mana harus objektif, teliti, sesuai dengan standar yang digunakan. Kemudian pengawasan harus luas atau fleksibel, dan pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Pengawasan harus ekonomis. Seperti itu. Kemudian adapun prinsipnya adalah mencerminkan sifat dari apa yang diawasi, dapat diketahui dengan segera penyimpanan yang terjadi, luas, mencerminkan pola organisasi, ekonomis, dapat mudah dipahami, dan dapat segera diadakan. Kemudian adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan dapat berjalan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut, di mana jalur urutan, routing, penetapan waktu, scheduling, perintah pelaksanaan, dispatching, tindak lanjut atau follow up. Nah, kemudian langkah-langkah melakukan pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar, kemudian pengukuran kegiatan, membandingkan kegiatan dengan standar, melakukan tindakan koreksi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya. Saya tutup dengan ucapan billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.